Ketika Karepet dan Ki Ganjur beranjak beristirahat ke dalam rumah, malam semakin larut. Saat itu sudah lingsir wengi. Yang terdengar hanya suara cengkrek yang tanpa henti mengusik sepinya malam. Dan kadang-kadang masih diselingi suara serak seekor burung malam. Fajar memerah di perang wetan ketika beberapa kali terdengar kokok ayam jantan bersaut-sautan menyambut pagi. Kemudian disusul pula oleh bunyi kicau burung liar di beberapa pohon di halaman dalem Suronatan. Di kamarnya terlihat Karepet dan Ki Ganjur menggeliat bangun, dan kemudian mereka pun mulai mempersiapkan dirinya untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Setelah semuanya siap, terlihatlah Ki Ganjur dan Karepet yang masing-masing membawa sebuah bungkusan keluar dari pintu regol dalem Suronatan menuju ke keraton. Hari masih pagi ketika keduanya memasuki pintu gerbang keraton yang dijaga oleh dua orang prajurit Wirobrojo. Ternyata di depan Sasono Sewoko sudah berkumpul belasan orang prajurit yang sudah siap berangkat ke 4 wilayah. Agak di sudut tembok dekat pintu gerbang sudah siap belasan ekor kuda yang diberi beban di punggung sebelah kiri dan kanannya. Beban yang berisi bahan pangan dan beberapa alat yang diperlukan untuk membangun sebuah dalem kadipaten. Ketika Ki Lurah Wiguno melihat Karepet sudah datang, maka ia pun mendekati dan berkata, "Karepet, kita menunggu Ki Patih Wonosalam dahulu." "Ki Lurah, apakah nanti kita perlu dilepas oleh Ki Patih?" tanya Karepet. "Iya Karepet, karena nanti kita akan diberi sebuah bendera gula kelapa yang besar yang nantinya akan dikibarkan di halaman calon bangunan pendopo Sasono Sewoko Kadipaten Pajang," jawab Ki Lurah. "Karepet!" Ada suara yang memanggil nama Karepet. Karepet pun menengok. Terlihatlah seorang prajurit Wirotamtomo sedang tersenyum. Ternyata dia adalah Tumpak. "Karepet, aku jadi ikut ke Pajang. Aku sudah minta izin kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Tumpak. "Baik Tumpak, tapi nanti di Pajang kita bekerja berat membangun sebuah dalem kadipaten," kata Karepet menjelaskan. "Tidak begitu berat, jauh lebih berat di saat aku bertempur melawan Kelabang Ireng, Karepet," kata Tumpak sambil tertawa. Karepet kini juga tertawa. Ternyata Tumpak masih selalu ingat akan pertempuran yang berat ketika di dekat Sungai Tuntang. Satu demi satu prajurit yang akan berangkat mulai berdatangan, sehingga rombongan hampir lengkap, tinggal menunggu Pangeran Aryo, Pangeran Hadiri, dan Aryo Penangsang yang saat itu sudah dijemput oleh para prajurit Wirotamtomo. Tidak lama kemudian, ketiganya sudah tiba di depan Sasono Sewoko, dan dari ruang dalam keluarlah Ki Patih Wonosalam bersama Ki Tumenggung Gajah Birowo dengan dikawal oleh seorang prajurit Wirotamtomo. Setelah berada di depan rombongan, maka Ki Patih Wonosalam berpesan untuk berhati-hati dalam bekerja. Lalu ia pun menyerahkan sebuah bendera gula kelapa yang masih terlipat rapi kepada setiap ketua rombongan. Ki Lurah Wiguno maju ke depan dan menerima bendera gula kelapa. Bersama 3 orang lurah dari kelompok Proboyoso, kelompok yang akan membangun sebuah dalem kadipaten dan pesanggerahan. Setelah semuanya selesai, maka Ki Patih Wonosalam pun kembali masuk ke dalam ruang dalam
bersama dengan Tumenggung Gajah Birowo dan seorang prajurit Wiro Tamtomo. Beberapa saat kemudian, Ki Lurah Wiguno mengajak rombongan untuk segera berangkat, dan rombongan yang terdiri dari 3 orang prajurit kelompok Proboyoso, 2 orang tukang adang, seorang prajurit Wiro Tamtomo, dan seorang prajurit Wiro Manggolo, ditambah Karebet dan Ki Ganjur, mereka semua segera berjalan menuju pintu gerbang keraton. Ki Lurah Wiguno lalu menuju ke tempat kuda beban yang menunggu di dekat pintu gerbang. Lalu ia pun menyuruh 3 orang dari rombongannya untuk menuntun 3 ekor kuda yang membawa beban itu. Ketika Karebet bersama rombongan berjalan keluar dari pintu gerbang keraton, terlihat ada beberapa ekor kuda yang berada di halaman luar. Kuda siapakah ini? Rombongan siapakah yang akan naik kuda? Tanya Karebet dalam hatinya. Di antara beberapa kuda yang berada di halaman luar, di antaranya tampak seekor kuda gagah berwarna hitam. Kuda itu dijaga oleh seorang yang sudah pernah dilihatnya, yaitu Ki Lurah Pasarpon. Ternyata kuda itu adalah kuda Gagak Rimang. 9 ekor kuda, termasuk kuda hitam Gagak Rimang milik Aryo Penangsang. Berarti Ki Lurah Pasarpon juga ikut pergi ke Jipang, kata Karebet dalam hatinya sambil menghitung jumlah kuda yang berada di luar pintu gerbang. Melihat Karebet sedang memperhatikan kuda Gagak Rimang, Ki Lurah Wiguno pun mendekatinya lalu berkata, "Kemarin Raden Penangsang membeli beberapa ekor kuda. Jadi hanya rombongan yang menuju Jipang yang berangkat naik kuda. Sedangkan 3 rombongan lainnya tetap berjalan kaki, Karebet." "Baik Ki Lurah," kata Karebet sambil terus berjalan ke arah selatan. Ternyata perhitungan Siwo Kebokanigoro tepat sekali. Aku memang butuh kuda untuk para prajurit Pajang. Demikian juga dengan Aryo Penangsang. Dia pun juga butuh puluhan kuda untuk para prajurit Jipang, kata Karebet dalam hatinya sambil memuji jalan pikiran Aryo Penangsang. Pada saat itu, 4 buah rombongan kecil secara bersamaan sedang melakukan perjalanan berangkat ke Kalinyamat, Prawoto, Jipang, dan Pajang. Pangeran Hatiri beserta para rombongannya berjalan menuju ke arah utara, menuju daerah Kalinyamat. Kalinyamat tidak begitu jauh. Tidak sampai 1 hari, kita akan sudah sampai di sana. Letaknya hanya di sebelah selatan Bantar Jeporo. Untuk membuat sebuah bangunan pesanggerahan, mungkin hanya butuh waktu sebentar saja. Tidak seperti membuat kadipaten yang harus ada bangunan Sasono Sewoko, kata Pangeran Hatiri yang senang mendapat bagian di daerah Kalinyamat. Untuk selanjutnya, aku akan tetap tinggal di Kalinyamat. Rombongan Pangeran Aryo adalah rombongan yang paling belakang, berjalan kaki ke arah timur di belakang rombongan yang pergi ke Jipang. Daerah Prawoto sudah semakin ramai, kata Pangeran Aryo yang juga bernama Bagus Mukmin. Daerah Prawoto berada di dekat hutan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pesanggerahan yang nyaman. Aku akan menetap di Prawoto, kata Pangeran Aryo sambil terus berjalan ke arah timur. Sedangkan rombongan Aryo Penangsang adalah satu-satunya rombongan yang naik kuda. Semuanya berjumlah 12 ekor kuda, termasuk 3 ekor kuda milik keraton yang dipergunakan sebagai kuda beban. Melalui Lurah Pasarpon, Aryo Penangsang memang membeli 8 ekor kuda sekaligus. Kuda-kuda yang tegar yang nantinya akan diperuntukkan bagi keperluan prajurit Jipang. Di depan sendiri, di atas punggung kuda Gagak Rimang, duduk seorang yang bertubuh sedang, kokoh dan kuat, berkumis melintang. Itulah Aryo Penangsang
yang sedang berpikir untuk membesarkan Kadipaten Jipangnya. Untuk masa yang akan datang, Kadipaten Jipang harus menjadi sebuah kadipaten yang besar, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Nanti kita akan singgah di Panti Kudus, kata Aryo Penangsang kepada Lurah Kerto, pemimpin rombongannya, seorang lurah dari kelompok Proboyoso yang termasuk dalam kesatuan prajurit Wiromanggolo. Ke tempat Kanjeng Sunan Kudus, Raden? Tanya Ki Lurah Kerto sambil mendekatkan kudanya ke arah kuda Gagak Rimang. Iya Ki Lurah, jawab Aryo Penangsang. Kita nanti sebentar saja singgah di Kudus. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerto. Setelah melewati Sungai Tuntang, rombongan Aryo Penangsang yang menuju ke Jipang berjalan agak lambat karena adanya 3 ekor kuda beban. Lambat sekali, kata Aryo Penangsang. Dia tidak sabar ketika melihat 3 ekor kuda beban yang berjalan sangat lambat. Ki Lurah Kerto, 3 ekor kuda beban itu berjalan seperti siput. Kau lepas 3 orangmu untuk menggandeng 3 ekor kuda beban. Kita mendahului dulu menuju Pantai Kudus. Nanti sebelum matahari terbenam kita bisa bertemu lagi. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerto. Kemudian ia pun memilih 3 orang dan tiap orang akan naik di punggung kuda dengan menggandeng seekor kuda yang membawa beban. 2 orang juru adang dan seorang prajurit Wiromanggolo ditugaskan untuk membawa masing-masing seekor kuda beban. Sedangkan yang 6 lainnya akan memacu kudanya menuju ke Panti Kudus. Kalian bertiga bertugas membawa 3 ekor kuda beban itu. Nanti sore, sebelum matahari terbenam, kita bertemu di Wit Growong di sebelah selatan hutan Prawoto yang dekat dengan sebuah oro-oro. Kalian tahu tempat Wit Growong? Tanya Aryo Penangsang kepada ketiganya. Iya, saya tahu tempatnya Raden, kata salah seorang dari mereka. Sebuah pohon yang ukurannya besar sekali, yang batangnya berlubang-lubang. Pohon itu berada di dekat sebuah oro-oro, letaknya berada di sebelah selatan hutan Prawoto. Ya, kalau kau tidak bisa menemukan tempatnya, kau bisa tidur dimanapun. Baik Raden, jawab prajurit Wiromanggolo. Kalau nanti kau bisa menemukan Wit Growong dan aku belum datang, kau bisa menginap di sana. Pagi harinya, kalau aku belum datang juga, kau tinggalkan saja aku, lanjutkan perjalanan menuju rumahku di Jipang. Sekitar setengah hari, kau akan sampai di Jipang, dan kalau aku belum datang juga, temuilah orang tua yang berada di rumah itu. Dia adalah penjaga rumahku di Jipang. Namanya Paman Matahun. Bilang saja kepadanya kalau kau adalah utusanku, kata Aryo Penangsang. Baik Raden, nanti saya akan menemui Ki Matahun, jawab prajurit itu. Kalau begitu, Ki Lurah Kerto, kita bisa lebih cepat sekarang, ajak Aryo Penangsang. Baik Raden, jawab Ki Lurah. Sekejap kemudian, kaki Aryo Penangsang pun kemudian menyentuh perut kuda Gagak Rimang, dan kuda yang berwarna hitam itu dengan cepat melompat ke depan, diikuti oleh Ki Lurah Pasarpon, Lurah Kerto, dan 3 orang lainnya. Kuda Gagak Rimang melompat gembira, berlari ke depan dengan cepat, dan tidak bisa dikejar oleh kuda-kuda lainnya. Matahari mulai memanjat langit agak tinggi ketika rombongan Aryo Penangsang terhenti di tepi barat Sungai Serang. Gagak Rimang adalah seekor kuda pilihan yang tidak takut melihat air. Maka dengan tangkasnya Aryo Penangsang pun mengajaknya turun masuk ke dalam Sungai Serang, berjalan memotong arus sungai. Setelah itu baru diikuti oleh kuda-kuda yang lain. Kita hampir sampai, kata Aryo Penangsang kepada Ki Lurah Kerto ketika berada di seberang sungai, dan kembali mereka pun menjalankan kudanya dengan cepat menuju ke Panti Kudus. Beberapa saat kemudian,
rombongan berkuda Aryo Penangsang memasuki halaman Panti Kudus. Terlihat beberapa santri yang berada di halaman segera berlari menghampiri rombongan berkuda. Setelah semua turun dari kuda, para santri pun kemudian memegang tali kendali kuda dan membawa kudanya ke halaman belakang untuk diberi minum. Beberapa orang santri mempersilahkan para tamu untuk duduk di pendopo. Hanya Aryo Penangsang yang terus berjalan menuju ke ruang dalam. Salah seorang santri kini segera mencari Kanjeng Sunan Kudus untuk memberitahukan jika ada tamu. Mendengar pemberitahuan dari santrinya, Kanjeng Sunan Kudus pun bergegas ke ruang dalam dan kini dilihatnya salah seorang tamunya telah duduk di ruang dalam. "Nger Penangsang," kata Kanjeng Sunan Kudus menyapa tamunya. Tampak senyum di bibirnya mengembang melihat murid yang dikasihinya telah datang. Aryo Penangsang pun berdiri kemudian mencium tangan Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus pun juga kini memeluknya. "Kau selamat, Nger Penangsang?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Atas pengestu Kanjeng Sunan, saya tidak kurang suatu apapun," jawab Aryo Penangsang. "Kau bersama rombongan, Ger?" tanya Kanjeng Sunan. "Iya, Kanjeng Sunan, sebuah rombongan resmi dari keraton. Saya akan pergi ke Jipang," kata Aryo Penangsang. "Kau cerita nanti saja. Kau istirahat dulu, Ger," kata Kanjeng Sunan Kudus dan dipanggilnya salah seorang santrinya untuk mengambilkan minum untuk para tamu. Tidak lama berselang, ada seorang santri masuk ke dalam ruangan dengan membawa kelapa muda yang sudah diratakan sabutnya, kemudian disuguhkan kepada Aryo Penangsang. Sedangkan beberapa santri yang lainnya sedang membawakan minuman untuk para tamu yang ada di pendopo. Setelah beberapa saat beristirahat dan minum air kelapa muda, maka di hadapan Kanjeng Sunan Kudus, Aryo Penangsang bercerita tentang titah Kanjeng Sultan Trenggono yang akan mengangkatnya menjadi seorang adipati di Jipang. Selain itu, Aryo Penangsang juga bercerita tentang pengangkatan Karebet sebagai adipati di Pajang, juga pembuatan pesanggrahan di daerah Kalinyamat untuk Pangeran Khadiri dan di daerah Prawoto untuk Pangeran Aryo. Bobo Sunan, rombongan ini dipimpin oleh Ki Lurah Kerto, seorang prajurit dari kelompok Proboyoso yang termasuk dalam kesatuan Wiromanggolo, kata Aryo Penangsang menjelaskan. "Bagus sekali, Nger Penangsang, kalau pamanmu Sultan Trenggono mau memikirkan masa depanmu. Dan kau pun nantinya juga akan diangkat menjadi seorang adipati di Jipang," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Iya, Bobo Sunan, nanti saya akan dibuatkan sebuah dalem kadipaten di Jipang," jawab Aryo Penangsang. "Selain kau, Nger Aryo Penangsang, Pangeran Aryo dan Pangeran Hadiri juga mendapat pesanggrahan di Prawoto dan Kalinyamat," tanya Kanjeng Sunan. "Betul, Bobo Sunan," jawab Aryo Penangsang. "Nger, kau bilang Karebet juga akan menjadi adipati di Pajang," tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Leres, Bobo Sunan," jawab Aryo Penangsang. Kanjeng Sunan Kudus pun terdiam sejenak, tetapi kemudian Kanjeng Sunan Kudus pun bertanya lagi. "Nger, berapa orang yang berangkat dari keraton?" "Dari keraton berangkat 7 orang, Bobo Sunan. Ditambah saya dan seorang lagi, Lurah Pasarpon, beserta 3 ekor kuda beban yang berisi bahan makanan dan beberapa alat untuk mendirikan bangunan," kata Aryo Penangsang. "Jadi, ketika kalian berangkat dari keraton, semuanya berjumlah 9 orang. Tetapi, kenapa yang datang ke Panti Kudus hanya 6 orang, Ger?" "Iya, Bobo Sunan. Saya bersama 5 orang berangkat lebih dulu.
Yang 3 orang prajurit saya tinggal di belakang. Mereka saya suruh berjalan sendiri sambil membawa 3 ekor kuda beban. Mereka akan langsung ke Jipang, Bopo Sunan. Mereka tidak singgah di Panti Kudus. 3 ekor kuda beban itu jalannya seperti siput. Lambat sekali, Bopo, kata Aryo Penangsang. Ger Penangsang, kata Sunan Kudus Sareh. Kau harus lebih bersabar lagi, Ger. Lebih sabar. Tidak seharusnya kau tinggalkan 3 orang itu berjalan sendiri sambil menggandeng 3 ekor kuda beban, Ger. Aryo Penangsang mendengarkan semua nasihat Kanjeng Sunan Kudus. Kemudian ia pun menundukkan kepalanya. Kalau 3 orang itu bertemu dengan beberapa orang perampok, maka pekerjaan 3 orang prajurit itu menjadi sangat berat, Ger. Mereka harus mempertahankan 6 ekor kuda beserta semua barang yang dibawanya, kata Kanjeng Sunan Kudus. Iya, Bopo Sunan, jawab Aryo Penangsang sambil menundukkan kepalanya. Kalau ada yang berani merampok, akan aku kejar perampoknya meski harus sampai di ujung tanah Jawa, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Ger Penangsang, apakah kau sudah mempersiapkan Warongko Projo Kadipaten Jipang? Tanya Kanjeng Sunan Kudus. Belum, Bopo Sunan. Saya belum mencari orang yang akan menjadi patih dan beberapa jabatan keprajuritan di Jipang, jawab Aryo Penangsang. Kau bisa mencari orang yang setia kepada keluargamu, Ger, yang sudah terbukti taat kepadamu, kata Kanjeng Sunan Kudus. Baik, Bopo Sunan, kata Aryo Penangsang. Dari 7 orang yang berangkat dari keraton, ada berapa tukang kayu yang ikut serta, Ger? Tanya Kanjeng Sunan Kudus. Aryo Penangsang pun menjelaskan. Ada 3 orang tukang kayu, Kanjeng Sunan. Yang 2 orang adalah tukang adang. Sedangkan yang seorang adalah seorang prajurit Wirotamtomo yang mengawal bendera Gula Kelapa, dan seorang lagi seorang prajurit Wiromanggolo yang akan membacakan titah Kanjeng Sultan. Baiklah, kau malam ini sebaiknya menginap di Kudus, Ger. Di samping kau bisa mengaji lagi, nanti akan aku carikan tambahan 3 orang tukang kayu dari Kudus. Mereka besok akan ikut bersamamu untuk membangun dalam kadipaten di Jipang, kata gurunya. Besok mereka akan berangkat naik kuda bersamamu. Dan setelah selesai, kudanya ditinggal saja di Jipang. Biar kuda itu menjadi milikmu dan dapat kau gunakan untuk kepentingan Kadipaten Jipang, lanjut kata Kanjeng Sunan Kudus. Terima kasih, Bopo Sunan. Biarlah nanti malam rombongan akan tidur di sini, jawab Aryo Penangsang, dan ia pun beberapa saat kemudian masih berbincang dengan Kanjeng Sunan Kudus sampai terdengar suara kentongan tanda sudah masuk waktu zuhur. Maka kini Kanjeng Sunan Kudus pun mengajak para tamu untuk sholat berjamaah bersama para santri. Setelah itu mereka pun dijamu makan siang di Panti Kudus. Sementara itu rombongan yang menuju Pajang telah menyeberangi Sungai Tuntang, dan setelah sampai di seberang mereka pun beristirahat di bawah pohon di tepi Sungai Tuntang. Mereka kini membuka bekal nasi yang dibawanya, ikan asin dan sayur terong, juga tak lupa sambal lombok ijo. Nasinya Paman Ganjur, silahkan tambah lagi, kata Karebet kepada pamannya. Ada ikan asin beserta sambalnya juga loh Ki Ganjur. Ki Lurah Wiguno pun juga menawarkan lauk kepada Ki Ganjur. Ya, nanti aku ambil sendiri, kata Ki Ganjur. Paman Ganjur jarang melakukan perjalanan jauh. Apakah badan paman terasa lelah?
Tanya Karebet kepada pamannya yang tampak kelelahan. Sedikit lelah Karebet, kata pamannya. Adik Karebet, kita terpaksa berjalan agak lambat karena kita harus menuntun 3 ekor kuda beban, kata Ki Lurah Wiguno sambil mengambil air minum. Tidak apa-apa Ki Lurah, hanya terpaut sedikit, tidak seberapa. Malam ini kita tetap menginap di jalan. Baru besok kita bisa sampai di Desa Tingkir, kata Karebet. Ya, besok kita menginap di Desa Tingkir. Baru lusa kita lanjutkan berangkat ke Pajang, kata Ki Lurah. Iya Ki Lurah, mudah-mudahan lusa sebelum sore hari kita sudah sampai di Pajang, kata Karebet sambil menyelesaikan makan siangnya. Tapi adik, apakah adik Karebet tahu daerah mana di Pajang yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten? Tanya Ki Lurah. Aku tahu daerah Pajang Ki Lurah. Ada sebuah daerah yang berupa bulak yang sangat luas. Sebaiknya di situ yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten, kata Karebet. Ki Lurah Wiguno pun menjawab, itu bagus adik. Kalau sudah berupa lapangan, akan memudahkan para tukang untuk segera bekerja. Iya Ki Lurah, kita tinggal menebang pohon untuk mencari kayu jati dan membuat ompak dari batu yang banyak terdapat di kaki Gunung Merapi, jawab Karebet. Mudah-mudahan pekerjaan kita lancar adik, kata Ki Lurah. Waktu pun kini berjalan terus. Matahari kini sudah merayap di langit sebelah barat. Rombongan Karebet yang menuju ke Pajang kini juga sudah meneruskan perjalanannya kembali. Ketika senja menjelang, langit berubah menjadi redup. Sebentar lagi, angkasa akan menjadi gelap. Dan Ki Lurah Wiguno pun segera mencari tempat untuk bermalam. Kita hampir sampai di daerah Simo. Besok tengah hari, mudah-mudahan bisa sampai di Desa Tingkir, kata Ki Lurah Wiguno. Kita bermalam di sini tidak jauh dari sungai kecil, kata Ki Lurah Wiguno, dan kemudian ia memerintahkan rombongannya untuk berhenti. Kita buat perapian dulu, kata Ki Lurah Wiguno. Ketika perapian sudah menyala, mereka pun segera berjongkok mengelilingi api dan terasa betapa nyala api bisa menghangatkan udara yang terasa agak dingin. Ki Lurah, kata salah seorang juru adang kepada Ki Lurah Wiguno, malam ini kita menanak nasi atau membakar ubi dan jagung. Nasi yang tadi pagi masih ada, tetapi tinggal sedikit. Untuk kekurangannya, kita bisa membakar jagung dan ubi saja. Begitu adik Karebet, tanya Ki Lurah Wiguno. Iya Ki Lurah, tidak apa-apa. Saya akan makan jagung bakar saja, kata Karebet sambil mengambil sebuah jagung muda dan dimasukkannya ke dalam perapian. Malam ini, kenapa nyamuknya banyak sekali? Ki Ganjur menggeremang sendiri di dekat sebuah batu besar. Sini paman, agak mendekat ke perapian. Di sini tidak ada nyamuk paman, kata Karebet sambil makan jagung bakarnya. Malam semakin larut. Bukan hanya rombongan yang akan berangkat ke Pajang saja yang beristirahat. Rombongan yang lain pun juga semuanya telah beristirahat. Pangeran Hatiri beserta rombongannya telah beristirahat di sebuah bulak di daerah Kalinyamat. Dengan membentangkan beberapa kain panjang, maka jatuhnya embun malam dapat dikurangi. Rombongan Pangeran Aryo juga beristirahat di gubuk hutan Prawoto yang biasanya dipakai untuk berkemah Kanjeng Sultan Trenggono. Suasana kini terasa gelap di dalam hutan. Kemudian, seorang prajurit membuat sebuah obor yang menyala sampai akhirnya setelah melewati tengah malam, obor itu pun padam. Di tempat lainnya, rombongan 3 prajurit yang membawa 3 ekor kuda beban
telah beristirahat di dekat Wit Growong di sebelah selatan hutan Prawoto. Ternyata Raden Penangsang malam ini tidak menginap di dekat Wit Growong. Berarti besok pagi kita langsung menuju rumah Raden Penangsang di Jipang untuk menemui Ki Matahun, kata seorang prajurit Wiromanggolo kepada dua orang tukang adang. Kita berangkat setelah fajar, katanya sekali lagi. Baik, jawab salah seorang tukang adang. Malam ini kira-kira Raden Penangsang, Ki Lurah dan yang lainnya tidur di mana? Lanjut kata tukang adang itu. Sementara itu, di rombongan Aryo Penangsang, Ki Lurah Kerto dan 4 orang temannya malam ini tidur di tempat yang tidak jauh dari kaki Gunung Muria sebelah selatan. Mereka tidur lelap berkerudung kain panjang di pendopo Panti Kudus. Sedangkan Raden Aryo Penangsang tidur di ruang dalam. Malam pun segera berlalu. Matahari kini telah naik di langit semakin tinggi. Langit pun kemudian berwarna biru cerah sebentuk awan putih tertiup angin berjalan ke arah barat. Pagi yang sangat cerah. Di daerah Kalinyamat, Pangeran Hadiri bersama seorang lurah dari Proboyoso, yaitu Ki Lurah Truno, sedang berkeliling mencari tempat yang dianggap tepat untuk didirikan sebuah pesanggerahan. Ki Lurah Truno, kelihatannya di tempat inilah yang paling tepat untuk didirikan sebuah bangunan. Tempat yang nyaman dan tidak begitu panas, kata Pangeran Hadiri. Baik Pangeran, kita akan bangun pesanggerahan di sini. Dan untuk saat ini, kita buat dulu beberapa gubuk untuk tempat tinggal kita, kata Ki Lurah Truno. Kemudian, ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari bambu guna dibuat beberapa gubuk untuk tempat berteduh dan bermalam. Sementara itu, di daerah Prawoto, Pangeran Aryo tertarik dengan sebuah daerah yang dekat dengan sebuah sungai kecil. Aku senang mendengar suara air yang mengalir. Ki Lurah Semi, aku pilih tempat ini, dan untuk seterusnya, aku akan tinggal di tempat ini. Rasanya, kalau tinggal di daerah ini, hati akan terasa nyaman, kata Bagus Mukmin. Baik Pangeran, akan saya bangun pesanggerahan di daerah ini, kata Ki Lurah Semi, pemimpin rombongan dari keraton. Pada saat yang sama, rombongan berkuda Aryo Penangsang berderap menuju Jipang. Mereka berkuda telah jauh meninggalkan Panti Kudus. Jumlah rombongan Aryo Penangsang kini menjadi 9 orang. Bertambah 3 orang tukang kayu dari Kudus, bantuan dari gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Ki Lurah Kerto, panggil Aryo Penangsang kepada Ki Lurah Kerto. Iya Raden. Ki Lurah Kerto pun segera mendekatkan kudanya berjejer dengan gagak rimang. Kita tidak usah berhenti di Wit Growong. Kita terus saja berjalan ke selatan menuju Jipang, agar supaya selisih kita dengan 3 orang yang membawa 3 ekor kuda beban tidak terlalu jauh, kata Aryo Penangsang. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerto, yang kemudian bersama Aryo Penangsang menambah kecepatan laju kudanya. Derap kuda rombongan Aryo Penangsang meninggalkan debu yang berhamburan di sebelah menyebelah jalan yang dilaluinya. Matahari bergerak naik ke atas, dan setelah melewati puncak langit, Wit Growong kini sudah jauh di belakang. Sebentar lagi kita akan sampai di sebuah sungai. Kita istirahat sambil memberi minum kuda kita, kata Aryo Penangsang sambil memperlambat kuda hitamnya. Beberapa saat kemudian mereka pun beristirahat sambil makan bekal pemberian dari Kanjeng Sunan Kudus. Semua kuda-kuda juga diberi minum, kata Ki Lurah Kerto setelah semuanya selesai makan.
Kita masih agak jauh. Setelah hari menjadi gelap, kita baru sampai di Jipang, kata Aryo Penangsang. Dan setelah itu, ia pun kemudian mengajak semuanya untuk meneruskan perjalanan. Matahari terlalu cepat turun ke bawah. Malam pun kini sudah lama menyelimuti bumi Jipang ketika rombongan Aryo Penangsang memasuki daerah Jipang dengan membawa beberapa buah obor. Aryo Penangsang pun memperlambat kudanya ketika dilihatnya 2 orang Jipang membungkuk hormat kepadanya. Perlahan-lahan, kuda itu berjalan menuju ke sebuah rumah yang paling besar di Jipang. Rumah Aryo Penangsang peninggalan kakeknya, yaitu Sunan Ngudung, seorang senopati perang dari Kesultanan Demak Bintoro yang gugur sewaktu berperang melawan Mojopahit. Kuda Aryo Penangsang kini dibelokkan memasuki sebuah regol, dan ketika Gagak Limang berhenti, maka semua penumpang kuda yang datang ke Jipang semuanya sudah turun. Dari dalam rumah, kemudian keluarlah seorang yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya juga telah memutih, tetapi badannya yang terlatih olah kanuragan menjadikannya tetap segar. Paman Mataun, sapa Aryo Penangsang kepada orang tua itu. "Ya, nak Mas Penangsang," jawab Ki Matahun.